Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kendala pengukuran arus pada multimeter. Seringkali kita dalam melakukan praktikum untuk mengukur kuat arus pada suatu rangkaian atau resistor itu terkendala banyak hal yang bisa menyebabkan pengukuran tidak akurat dan hasil yang didapat itu tidak valid berdasarkan teori. Kita bahas kenapa kok itu bisa terjadi. Yang kita tahu multimeter itu ada dua, ada multimeter analog seperti ini, kemudian yang kedua adalah multimeter digital seperti ini. Yang saya gunakan ini kebetulan adalah Sanwa. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah multimeter analog. Ada beberapa kendala sehingga yang membuat hasil pengukuran itu jadi tidak valid dan tidak akurat hasilnya. Nah, ini adalah multimeter analog. Permasalahan yang pertama itu yang sering kita jumpai itu, praktikan itu tidak memastikan jarumnya itu tepat di nol. Seharusnya ketika jarum ini, misalnya jarum ini nggak tepat di nol, itu perlu dikalibrasi. Bagaimana cara mengkalibrasi jarum pada multimeter analog supaya dia itu tepat di nol? Perhatikan pada bagian multimeter analog itu terdapat sebuah kalibrator pemutar jarum di sini. Ini bisa kita putar sehingga nanti jarumnya juga ikut menyesuaikan entah ke kiri atau ke kanan sehingga dia itu tepat di nol. Untuk memutarnya kita hanya perlu sebuah obeng min. Kita putar seperti ini. Seperti ini. Kalau sudah pas, multimeter siap digunakan untuk mengukur. Kemudian permasalahan yang kedua, kita sudah mengkalibrator bagian jarum dan bagian potensio. Namun saat mengukur arus, jarum ini tidak bergerak. Jarum yang tidak bergerak ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, multimeter mengalami short atau hubung singkat sehingga ada aliran yang terputus di dalam multimeter. Biasanya itu terjadi pada bagian fuse sekring. Fuse sekringnya ini putus atau kerusakan komponen bagian dalam, bisa itu resistor pada ampermeter yang gosong. Bagaimana cara mengecek bahwa multimeter ini normal untuk mengukur ampermeter? Kita bisa mengeceknya itu dengan bantuan multimeter lain. Sebelum itu, untuk mengecek apakah ini normal untuk mengukur arus, arahkan dia ke bagian DC miliampere atau DC atau AC miliampere juga boleh, terserah. Ini kebetulan kan hanya ada menu DC miliampere, jadi kita putar di area tersebut seperti ini. Untuk faktor pengalih itu tidak terlalu berpengaruh, mau di sini, mau di sini, mau di sini, terserah, selama dia ada di area DC miliampere. Oke. Ini probe-nya ya. Untuk mengeceknya kita butuh bantuan dua multimeter.
Yang saya gunakan untuk mengecek ini multimeter digital. Oke. Probe positif dari multimeter yang kita cek atau pasiennya. Nah, ini kita sambungkan pada probe yang sebagai pengecek apakah dia ini normal atau enggak. Merah dan merah, hitam dan hitam, seperti ini. Oke, setelah sudah ini kita nyalakan. Nah, ini kita switch di area yang ada simbol resistansi dioda dan pengecek apakah dia tersambung atau tidak. Nah, kemudian select sampai dia itu ada di menu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada suara bunyi tit. Nah, artinya multimeter yang kita cek ini normal, fuse sekringnya tidak putus. Kalau fuse sekringnya tidak putus, artinya si multimeter yang sebagai pengecek ini dia itu berbunyi cit. Kalau sampai dia tidak berbunyi atau tidak ada resistansinya ini, maka dikatakan multimeter ini tidak normal atau tidak bisa untuk mengukur arus. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang multimeter digital. Nah, sebenarnya permasalahannya juga hampir sama. Digital dan analog itu ya sama. Bisa aja dia itu tipe sekringnya yang putus atau kerusakan komponen yang ada di bagian dalam multimeter ini. Sama. Anggap aja ini pasiennya. Kemudian yang multimeter yang tadi kita jadikan pasien, sekarang kita jadikan sebagai pengeceknya. Nah, ini arahkan di mode pengecek resistansi hambatan. Terserah mau pengalih 1, 10, terserah ya. Kemudian yang kita bakal cek apakah si digital ini normal mengukur arus atau tidak. Nah, kita switch di area ampere meter seperti ini. Nah, sudah. Kemudian sama seperti step awal, yang probe positif dari si pasiennya ini kita hubungkan dengan probe positif dari yang bertujuan untuk mengecek seperti ini. Kemudian yang probe negatif ini kita hubungkan dengan yang probe negatif dari pengecek multimeter tersebut. Nah, seperti ini. Nah, jarumnya jalan guys. Nah, bunyi dia. Kalau dia bunyi artinya dia terhubung. Nah, jarumnya bergerak, berarti ada hambatan atau kondisi si multimeter digital ini sehat untuk mengukur kuat arus, jadi tidak ada permasalahan. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian terkadang multimeter ini sudah kita cek normal, fuse sekringnya aman. Nah, tapi belum tentu dia itu mengukur secara akurat pengukuran arusnya. Nah, di sini saya ada data sampel ya. Saya ada sebuah baterai misalkan atau power supply. Nah, saya kontrol di 3 volt. Yang sudah pasti secara teori pasti V sumber itu sama dengan tegangan resistor. Sumbernya kan bisa baterai, bisa power supply. Nah, beban atau resistor hambatan yang saya gunakan itu nilainya 68 ohm. Nah, kita cari kuat arusnya secara teori dulu. Nah,
Artinya kuat arus secara teori ini adalah VR dibanding dengan R atau Vin dibagi R, karena secara teori kan Vin sama dengan VR. Didapatkan nilai kuat arus adalah 0,0441 ampere, atau kalau kita ubah ke dalam satuan miliampere didapatkan kuat arus resistornya adalah 44,1 miliampere. Nah, ini secara teori. Kita cek satu persatu menggunakan analog dan digital. Oke, kita siapkan dulu sumber tegangan senilai 3 volt atau catu dayanya. Nah, ini oke. Nah, ini catu dayanya ya, 3 volt. Oke, sekarang kita siapkan resistornya. Oke, sebentar saya cari dulu resistornya. Oke, ini resistornya yang bernilai 68 ohm dengan gelang warna biru, abu-abu, hitam, emas. Toleransinya ini 5% ya. Oke, kita ukur arusnya menggunakan multimeter analog terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan faktor pengalih 10 dan skala maksimal dari multimeter adalah 10. Tinggal kita baca jarum penunjuknya itu ada di angka berapa. Oke, ini terserah ya, mau disambungkan negatif dulu atau positif. Saya sambungkan ke positif dulu. Ini sumber ya, sumber tegangan 3 volt. Oke, seperti ini. Oke, ini probe dari multimeter. Dilihat karena arahnya dari sini positif, logikanya arus bakal masuk duluan ke resistor. Nah, arus yang dikeluarkan itu kita hubungkan ke probe positif dari multimeter analog seperti ini. Nah, kemudian yang negatif kita hubungkan ke negatif tegangan sumber seperti ini. Oke, ini belum saya ubah ya, kita ubah di DC miliampere dengan faktor pengalih yang saya gunakan adalah 0,25 ampere. Oke, mohon maaf ada kesalahan ya, ini seharusnya 0,25 ampere. Oke, seperti ini ya. Nah, kita lihat jarum penunjuknya itu ada di berapa. Dia ada di antara 2 dan 2,2. Nah, kita gunakan garis yang sebelumnya yaitu 2. Oke, seperti ini. Nah, 0,25 kita kalikan 2 kan 0,5, berarti didapatkan nilai kuat arusnya adalah 0,05. Oke, seperti ini. Ini ampere ya. Nah, kalau kita lihat arus secara teori dia kan 0,0441 ampere. Nah, kalau secara pengukuran multimeter analog dia itu didapatkan 0,05. Nah,
untuk mengetes apakah dia itu akurat atau enggak, atau sesuai teori atau tidak. Nah, kita balikkan logikanya. Kalau kita mencari PR itu kan sama dengan I dikalikan R. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke dalam rumus, I nya itu kan 0,05. Nah, R yang kita gunakan itu terkontrol di 68 ohm. Kita kalikan, sehingga tegangan yang didapat itu adalah 3,4 volt. Nah, terhitung 3,4 volt. Sedangkan kalau kita bandingkan tegangan resistor secara teori kan harusnya sama dengan tegangan sumber 3 volt. Nah, di sini ada beda tegangannya itu berkisar 0,4 volt. Nah, seharusnya ini sudah mendekati teori ya, karena bedanya dikit. Oke, sekarang kita cek yang multimeter digital, apakah dia akurat atau enggak. Seharusnya multimeter digital itu harus lebih akurat daripada analog. Oke, kita putus. Oke, sekarang kita gunakan yang digital. Oke, ini sudah saya setting di switch di bagian miliampere ya. Sama, yang berpositif kita tempelkan di arah yang positif. Oke, jangan terbalik. Kemudian yang negatif ke negatif. Oke, seperti ini. Oke, kita pegang aja ya, karena nggak cepet buaya. Nah, arus yang terbaca adalah 1,22 miliampere. Nah, sekarang kita catat. Arus yang terbaca adalah 1,22 miliampere. Kalau kita jadikan ampere, berarti dia dibagi 1000. Sehingga dapatkan 0,122 ampere. Nah, kalau kita telaah ya, kita bandingkan dengan data yang teori. Nah, ini sangat jauh perbedaannya. Bahkan kalau kita masukkan kembali ke persamaan hukum Ohm, itu VR yang didapat itu sangat jauh. Terlalu banyak tegangan yang hilang, karena arusnya juga hilang banyak. Nah, ada apa dengan multimeter digital ini? Nah, padahal kalau tadi kita cek kan push sekring aman, tidak putus ya. Nah, bisa jadi ini kerusakannya adalah short bagian dalamnya, entah itu resistor yang bagian ampermeternya kosong atau komponen lainnya. Nah, seperti itu, sehingga didapatkan data yang sangat jauh dari teori. Oke, seperti itu pembahasan mengenai kendala pengukuran arus menggunakan dua multimeter, baik itu analog maupun digital.